cerdas cerita dunia astral. Astral mengenai bintang-bintang. Bintang adanya di atas langit di malam yang gelap bercahaya. Bintang juga berarti idola. Bagaimana kita bisa menjadi idola? Salah satunya menjadi debater sejati dan sebelumnya belajar berdebat. Ya, untuk menjadi seorang debater yang sejati, belajar berdebat. Semua ada caranya, ada tekniknya. Jadi, takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat dan ilmu pengetahuan. Berpikir cerdas akan meningkatkan kecerdasan. Yang pertama, sebelum saudara berdebat, saudara harus bisa baca dengan baik dan benar. Mengerti terlebih dahulu bahasa Indonesia. Barulah kita bisa mengerti bahasa surgawi atau bahasa Tuhan. Yang kedua, harus pelajari dahulu apa yang mau dibahas, supaya tidak salah maksud dari ayat yang mau dibahas, dan tidak mempermalukan diri sendiri. Seperti yang belum lama ini, seorang debater senior, salah satu seorang debater senior mengatakan Maria Magdalena dikirainnya Ibu Yesus, Saudara Musa. Salah. Maria Magdalena bukan Ibu Yesus dan juga bukan istri Yesus yang seringkali fitnah saudara kita dan hoak. Fitnah saja sudah menyebarkan kebohongan. Yang ketiga, debat itu tanya, jawab, bantah dengan semampu mungkin dan fokus pada tema, tidak out of topic, tidak keluar dari tema. Yang keempat, debat itu harus berdalil, bukan hanya tahu ayat-ayat, tetapi faham maksud ayatnya, faham kebenarannya, bukan asumsi, karena tanpa dalil itu asumsi. Berilmu, wawasan luas, berakal, dapat mengembangkan pikiran, dapat berpikir secara akal sehat dan logika waras, bermodal, bukan ikut-ikutan pertanyaan orang atau nyontek dari orang, ataupun modal dengkul, kopas, kopi paste, mendingan kopi susu, supaya tidak mengantuk. Yang kelima, debat yang benar membahas sesuai dengan apa yang diyakini dan dipercayainya. Menyatakan kebenaran berdasarkan kitabnya sendiri, bukan kitab orang lain, agama lain yang tidak kita mengerti. Pernah ketemu debater yang tangguh, tanya, jawab, bantah dengan dalil-dalil dari kitabnya sendiri yang ia percayai. Ini yang disebut debater sejati, tidak takut membahas kitabnya sendiri. Namanya keren, Lopos, si pemulung ilmu anak mondokan. Salam kalau ketemu dia, sudahkah percaya Yesus? Ya. Yang keenam, ini yang dibahas. Dari pertanyaan dia, hamba mendapatkan ilmu. Mana yang benar, Sabat hari Sabtu atau hari Minggu? Ya, hari Sabtu berdasarkan perjanjian lama. Hari Minggu berdasarkan perjanjian baru, Yesus bangkit. Sabat bukan masalah hari, tetapi masalah hati. Hormat tidak sama Tuhan. Kalau tidak hormat sama Tuhan, mau sabat hari apapun percuma saja. Sabat berarti perhentian dan perayaan. Perayaan apa? Perayaan kemenangan. Yesus bangkit. Ya, itulah kemenangan bagi orang yang percaya. Kalau gitu, boleh dong sabat hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis.
dan seterusnya. Atas dasar kebenaran apa? Kalau dalilnya tidak ada, itu bukan berasal dari Tuhan. Karena saudara tahu kan Sabatnya hari apa? Hahaha. Jadi, percayalah di dalam Alkitab, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru itu terdapat kebenaran. Ada cahaya kebenaran. Ya, untuk orang-orang yang mau hidup saleh dan yang mau bertemu dengan Tuhan yang sejati. Jadi, dari hasil debat, kami atau hamba dapat ilmu, menambah ilmu, dan dari debat itu menemukan kebenaran, bukan mencari pembenaran atau membuat kebenaran sendiri dengan merubah ayat. Yang ketujuh, dalam debat harus jujur dengan jawaban dan bantahan yang diberikan, bukan tanya-tanya terus muter-muter kebingungan. Tidak tahu lagi apa yang mau dibahas dan dibantah. Ya, debat bukan bermain komedi puter. Debat juga bukan bermain petak umpet. Debat juga bukan bermain seperti ninja, hilang-hilangan, kabur-kaburan. Tak kabur, ditanya, kabur. Ketakutan karena tidak bisa jawab ataupun tidak ada jawaban, tidak berani menjawab. Ya, hal yang lain harus sportif, mengakui keunggulan lawan supaya bisa belajar lagi dan tidak terkalahkan. Dalam berdebat ada satu orang yang mengakui jujur dengan sportif keunggulan hamba sebagai seorang debater sejati. Kenalilah. Ya, puji Tuhan. Tidak ada Kristen yang terkalahkan. Mengapa? Karena Kristen percaya kepada Tuhan yang benar dan percaya kepada Alkitab yang adalah kebenaran Tuhan, firman Tuhan, perkataan dari Tuhan. Jadi, tidak ada kebohongan yang dapat menang atas kebenaran. Salam, debater.